Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi bersama saya pendamping PKH Kecamatan Meranti, Pak Akbar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penelantaran anak. Ya, kira-kira menurut ibu-ibu ini istilah penelantaran anak di sekitar atau lingkungan ibu ada tidak? Belum ada sih. Ya, kira-kira orang tua yang menelantarkan anaknya ini seperti apa? Banyak kemungkinan ada bilang orang tua memang ini tidak mampu, dan yang kedua kemungkinan orang sana terjadi perpisahan antara suami istri, istri bersuami lagi, Ya. bercerai, akhirnya anak jadi korban dilantarkan. Ya, begitu ya menurut ibu. Jadi saya akan kemudian membacakan pengertian penelantaran anak. Yang pertama itu adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau yang mengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik fisik, psikis, rohani maupun sosialnya. Jadi seperti yang dijelaskan secara sederhana tadi oleh ibu, bahwa ketika orang ada broken home, ya menurut ibu tadi ada kemudian bisa terjadi penelantaran anak karena berpisahnya pada orang tua. Kemudian anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Itu menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Ya, kemudian contoh-contoh penelantaran anak. Kira-kira menurut ibu apa? Ya, tidak diberikan haknya untuk bersekolah. Ya, ada di sini beberapa, cukup saya secara garis besar saja ya. Nah, ada yang kemudian tidak diberi makan yang sehat, tidak diberikan rasa aman, ya, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak, ya. Kemudian tidak diberi waktu untuk atau kesempatan untuk bermain. Jadi anaknya terus ditekan saja, toh. Nah, tidak diizinkan bersekolah. Nah, kemudian tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Nah, ini sangat-sangat penting untuk tumbuh kembangnya, toh. Tidak ke posyandu, tidak menimbang atau mengukur tinggi dan berat badannya. Kemudian tidak dibawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, tidak memberikan pendidikan dan tidak memberikan perhatian dan lain sebagainya. Semua yang semua yang buruk-buruk yang tidak memperhatikan anak, toh, itu semua salah satu bentuk contoh-contoh penelantaran terhadap anak. Nah, apa kemudian akibat kemudian yang terjadi ketika kita menelantarkan anak? Ada yang putus sekolah, yang tidak dibawa ke puskesmas, tidak diberikan makanan sehat, itu jadi kurang gizi, yang tidak posyandu, tidak imunisasi lengkap, so bisa kemudian celaka atau ada luka atau cepat sistem imunnya itu cepat turun. Kemudian sering anak-anak yang sering ditelantarkan mengalami depresi atau sering ketakutan, ya. Kemudian kemampuan berbahasanya itu rendah, susah bergaul dan mengalami masalah penyisian diri di lingkungan sekitar. Toh? Cara mencegah penelantaran anak. Yang pertama adalah memberi kasih sayang, apalagi meluangkan waktu untuk anak-anak. Jadi orang tua itu selalu ada untuk anaknya, ya. Kemudian berbagi tugas dalam mengasuh anak. Jadi jangan hanya orang tua dari pihak ibu saja yang mengasuh, tetapi bicarakan, komunikasikan dengan ayahnya. Bagaimana kemudian kita berbagi tugas untuk mengasuh anak. Kemudian yang paling penting adalah memperhatikan pergaulan anak, di mana anak bergaul, dengan siapa mereka bergaul. Kemudian memperhatikan perkembangan anak, artinya adalah proses tumbuh kembangnya, ya. Kemudian jika memang perlu atau ada sesuatu yang ingin ada, misalkan toh ada acara yang kemudian tidak bisa sekali untuk ditunda, nah kita memiliki anak, sebaiknya kita menitipkan anak ke keluarga atau kerabat yang dapat dipercaya, toh. Kemudian
mengkonsultasikan masalah keluarga, misalkan masalah kesehatannya di bidan, di dokter atau perawat. Kalau masalah untuk keamanan bisa ke kantor polisi. Ya, kita lanjut. Di sini ada yang tahu apa itu eksploitasi? Eksploitasi. Ada yang tahu? Tidak, Pak, beri saja pengerti apa-apa. Ya, eksploitasi adalah pemanfaatan anak ya untuk memperoleh keuntungan materi maupun materi. Pernah biasa dapat anak-anak kalau ke luar kota ada yang suka jual-jualan bawah umur. Ada yang Nah, sering itu yang namanya parkir. eksploitasi. Jadi itu namanya salah satu bentuk eksploitasi anak. Contohnya seperti ini. Anak yang dilacurkan, pornografi anak yang mengalami kecacatan atau yang digunakan untuk memancing rasa ibah. Contohnya dia suka minta-minta toh. Padahal memang itu sebenarnya sudah tersetting. Ada yang kemudian khusus untuk menangani itu. Ya. Ada yang kemudian pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Misalkan dia menikahkan anaknya sebelum usia 18 tahun. Toh? Kemudian juga anak dijual untuk membayar utang. Tapi di sini tidak ada toh. Nah, ini contoh saja. Kemudian pemanfaatan tenaga seperti dibawa untuk jadi tukang batu, kemudian menjadi pemulung sampah. Toh? Pernah ada ya? Biasa kita dapat begitu toh? Ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Karena kita sudah mengerti. Jadi sampai di sini paham dengan maksud ini ya, artinya sehingga sebagai orang tua harus betul-betul memberikan perhatian terhadap dan kasih sayang terhadap anak. Jadi tidak boleh kita tidak boleh melantarkan anak, ya apalagi anak adalah titipan. Ya, jadi harus dijaga. Akan menjadi pertanggungjawaban di hari kemudian. Ya, oke. Ya, sekira sampai sini cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Nanti di sesi selanjutnya kita akan membahas yang lebih spesifik lagi terhadap anak. Ya, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.